kita sudah membahas tentang tata cara tata wudhu, yang syarat daripada sholat, yaitu suci dari hadas, dari najis. Kemudian kita sudah membahas tentang wudhu, tentang rukun wudhu dan yang membatalkan wudhu. Kemarin diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang belakang dan depan, kemudian juga persentuhan kulit yang bukan mahram antara dua jenis, selain jenis yang bukan mahram, kemudian hilangnya akal, yang tadi tidur ataupun mabuk, ataupun hilang ingatan, pingsan ataupun tidak sadar. Kemudian juga selain itu adalah karena naudzubillah, yaitu murtad, kemudian memegang kemaluan ataupun dubur dengan telapak tangan bagian dalam, artinya bagian luar ini tidak membatalkan. Jadi memegang kemaluan ataupun dubur itu dengan telapak tangan bagian dalam, ini diantara yang membatalkan. Nah, sekarang kita memasuki bab, yaitu tentang sholat, sholat secara general, jadi bukan sholat hanya sholat Jumat. Jadi pertama, bahwa yang harus kita ketahui bahwa rukun yang menjadikan sholat, rukun yang menjadikan sahnya, terpenuhinya, keabsahan sholat adalah dengan melakukan rukun-rukunnya. Tadi sudah syarat-syaratnya, sudah kita bahas. Sekarang rukunnya, bahwa yang pertama kali yang harus dilakukan rukun pertama kali adalah niat. Niat itu apa? Niat itu adalah bentuk aktivitas hati, pernyataan hati. Tempatnya berarti di dalam hati. Waktunya adalah bersamaan dengan aktivitas ibadah itu pertama kali dilakukan. Kalau di dalam sholat berarti ketika bersamaan dengan kita takbiratul ihram, kita nyatakan hati kita, niat kita. Misalkan sholat kita sholat apa? Misalkan sholat zuhur ataupun sholat Jumat. Berarti kita nyatakan saya di dalam hati, di dalam hati kita, saya sholat fardu, zuhur ataupun Jumat berjamaah. Itu kalau menjadi makmum, berjamaah. Kalau menjadi imam, sertakan sebagai imam. Ini bersamaan dengan kita takbiratul ihram, jadi kita ucapkan Allahu Akbar bersamaan hati kita menyatakan saya sholat fardu zuhur ataupun saya sholat fardu Jumat secara berjamaah. Jadi sekali lagi kita nyatakan dalam hati sholatnya, sholat apa, kemudian kefarduannya, kemudian status kita sebagai makmum ataupun sebagai imam. Sebagai makmum ataupun sholat sendirian, berarti tidak perlu disebutkan berjamaah atau tidaknya, cukup saya sholat fardu zuhur. Nah itu. Nah ini adalah niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian rukun berikutnya ada takbiratul ihram. Jadi kalau tadi takbiratul ihram ini bareng dengan kita niat tadi, maka takbiratul ihram adalah rukun, istilahnya rukun qauli, ucapan kita, hati kita nyatakan saya sholat fardu apa misalkan secara berjamaah itu. Setelah takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu, maka wajib berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu karena sakit bisa duduk, kalau tidak kuat duduk sambil tidur miring menghadap ke arah kiblat. Jadi ketiga tadi adalah berdiri. Kemudian rukun berikutnya disebut juga dengan rukun qauli, ucapan adalah membaca Al-Fatihah. Mulai bismillah, jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Fatihah. Ini juga rukun qauli, harus diucapkan, artinya didengar, kita sendiri mendengar. Tidak boleh di dalam hati atau komat kamit, tapi kita sendiri tidak mendengar. Jadi harus keluar ucapan. Jadi harus lengkap mulai bismillah sampai terakhir. Dan hurufnya tidak boleh ada yang dikurangi. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, A-nya panjang, alamin itu misalkan dibaca pendek, maka berarti mengurangi satu huruf. Rabbil alamin. Nah, berarti ini berarti kurang hurufnya Fatihah. Kalau kurang hurufnya berarti Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Fatihah tidak sah, karena ini rukun, berarti sholatnya juga tidak sah. Jadi tidak boleh ada yang dikurangi, harus pas hurufnya. Kalau memang panjang dibaca panjang, sebab huruf panjang ini adalah terdiri dari dua huruf. Makanya kalau panjang dibaca pendek, jadi dikurangi satu huruf jadinya. Maka
makanya tidak boleh mengurangi Fatihah. Kemudian selanjutnya adalah rukun berikutnya adalah rukuk. Rukuk itu batasan daripada rukuk adalah minimal ketika tangan kita raihkan ke dengkul itu bisa sampai. Tangan kita membungkuk, kita raihkan dengkul kita, ya. Kita raihkan tangan kita di dengkul kita, ini bisa sampai, itu minimal. Nah, kemudian tumak nina. Apa tumak nina? Tumak nina ketika rukuk yaitu diam, walaupun sejenak, anteng. Artinya di situ bahwa ketika di rukuk biasanya kita isi dengan subhana rabbiyal azimi. Nah, kita isi dengan bacaan itu berarti sudah tumak nina. Subhana rabbiyal azimi satu kali saja sudah berarti sudah tumak nina, sudah itu. Kemudian selanjutnya yaitu berdiri kembali, yaitu iktidal. Ini rukun berikutnya. Iktidal juga sama, ya, yaitu dengan tumak nina. Artinya tenang, anteng. Artinya diisi paling tidak kita ada bacaan di situ. Ya, katakan hanya berapa detik lah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu sudah cukup. Itu bisa dikatakan sudah tumak nina. Ya, hanya berapa detik. Kemudian setelah itu sujud. Sujud yaitu meletakkan anggota sujud, ya. Anggota sujud itu apa? Yaitu dahi, kemudian telapak tangan, kedua telapak tangan, kemudian lutut, kedua lutut, dan bagian dalam jari-jari kaki. Jadi ingat, bagian dalam jari-jari kaki harus kita letakkan di lantai. Artinya apa? Bahwa kalau dahi kita tidak kita tekan, tidak berat dari kepala kita, tidak kita letakkan, tidak kita tumpukan di lantai, hanya ditempelkan kok, maka itu tidak cukup. Jadi harus betul-betul berat kepala ini kita tumpukan pada lantai. Kemudian jari-jari kaki, ya, bagian dalam jari-jari kaki kita letakkan di lantai. Artinya apa? Kalau hanya ujung jari kaki, ya, misalkan ini jari di atas kan, nah, ini katakan jari-jari kaki kita letakkan hanya begini, ujungnya saja, maka tidak cukup, alias tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, maka berarti rukun tidak terpenuhi. Kalau rukun tidak terpenuhi, ya sholat tidak sah. Jadi ingat, jadi bagian dalam jari-jari kaki, ini misalkan ini jari kaki, ya, mohon maaf, tangan saya kelihatan kan? Kelihatan. Jadi tangan saya kelihatan. Jadi bagian jari-jari bagian dalam, ya, telapak kaki kita ini menyentuh lantai. Bukan ujung jari kan, bukan ujung ini ya, bukan ujung jari ini bukan, tapi bagian dalam ini, bagian dalam dari ya ini jari, bagian perut jari kaki ya, itu harus ya kita letakkan di lantai. Kemudian tumak nina, artinya anteng, maka kita isi misalkan minimal subhana rabbiyal a'la, itu sudah, atau lebih lengkap lebih baik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu berarti sudah terpenuhi unsur tumak nina. Kemudian duduk di antara dua sujud, duduk ini juga sama, yaitu tumak nina. Maka untuk agar bisa tumak nina terjaga, maka kita isi dengan bacaan. Misalkan duduk yaitu di Allahumma wabifili warhamni wajibuni. Misalkan itu saja, ataupun jadi minimal tumak nina itu hanya berapa detik, walaupun mungkin diam toh. Tapi lebih baik kita isi dengan kesunannya, yaitu wabifili warhamni wajibuni warfani warzubni wahdini wahabni, lebih lengkap lebih baik. Selanjutnya sujud lagi sama, ya tadi sujud lagi dengan tumak nina. Sekali lagi ya, kita untuk menjaga tumak nina. Kenapa saya berkali-kali ada kata-kata menjaga tumak nina? Karena seringkali kita jumpai orang ini tidak tumak nina, sholatnya cepat sekali. Jadi tidak ada jeda antara gerakan turun dan naik, ini seakan-akan tidak ada jeda. Artinya seakan-akan jadi saking cepatnya, jadi tidak ada anteng sekali ketika sujud, misalkan sama sekali. Jadi tidak terpisah antara gerakan turun sujud dengan naik dari sujud. Jadi minimal tadi bahwa tumak nina itu ada jeda, ada diam sejenak yang memisahkan gerakan turun tadi sujud dan gerakan naik dari. Selanjutnya yaitu tahiyat, itu tahiyat akhir. Ini adalah termasuk ini rukun
di mana di dalamnya ada bacaan-bacaannya. Itu masuk rukun yang harus kita kita baca. Jadi sama dengan dibaca itu adalah kita dengar, kita sendiri mendengar apa yang kita baca. Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang wajib, ini yang rukun. Selanjutnya sunnah. Jadi sampai ini yang wajib itu sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu tambahan ini adalah sunnah. Artinya jika kita melakukan minimal ini tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu berarti kita sudah melakukan rukun. Artinya tidak pakai baca. Nah, yang sunnah tidak apa-apa, sudah sah, tapi lebih baik dibaca sunnah. Jadi di dalam membaca tahiyat tadi itu juga harus pengucapan artikulasinya harus benar. Jadi tidak boleh ada huruf yang diganti dengan huruf lain. Agak mutlak. Jadi sebagaimana tadi Fatihah, takbir, tahiyat, salam, itu pengucapannya harus benar, tidak boleh diganti-ganti hurufnya. Apalagi yang katakanlah tadi yang mestinya panjang dikurangi jadi pendek, itu juga tidak boleh, tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah salam. Nah, ini rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah rukun qauli yang jelas bahwa sebagaimana tadi harus didengar, kita sendiri mendengar apa yang kita ucapkan, tidak boleh dalam hati atau komat kamit sampai kita sendiri pun tidak dengar. Jadi sekali lagi rukun qauli, takbir, kemudian baca Fatihah, kemudian tahiyat, kemudian salam, itu harus kita dengar sendiri suara kita, karena itu namanya pengucapan itu sendiri. Dan dijaga ya, artikulasi ataupun ya huruf-hurufnya. Misalkan takbir ya, Allahu Akbar itu juga harus persis, tidak boleh ada yang dipanjangkan. Allahu Akbar tidak boleh, ada Allah tidak boleh. Jadi harus pas Allahu Akbar. Misalkan kafnya misalnya diganti Allahu Akbar, itu ada pernah ada saya dengar, ini tidak sah, karena harus pakai kaf, karena makna sudah lain. Kalau akbar itu lain. Nah, ini juga sama berlaku juga ketika Fatihah, tidak boleh diganti-ganti, karena kalau sampai mengganti lagi sampai merubah makna, ini tidak sah. Nah, itu diantara adalah rukun-rukun sholat yang harus kita lakukan dan kita jaga agar sholat kita sah. Ini lebih dulu harus kita perhatikan dan kita pelajari betul-betul, kita jaga ya, karena itu yang menentukan sahnya. Nah, kalau itu sudah bisa kita jaga, selanjutnya bisa kita tambahi ya, dengan kesunahan-kesunahnya. Jadi itu yang paling utama. Kalau di dalam tasawuf, bahasan tasawuf itu ada plus, ada tambahan ya. Tidak hanya rukun-rukun ini saja, rukun fiqh atau qaul, ada yang namanya ini khusyuk ya. Khusyuk ini masuk, artinya kalau tidak khusyuk belajar mulai awal sampai akhir, ini berarti dianggap tidak sah, itu menurut sudut pandang tasawuf. Tapi kalau dalam fikih, minimal kita ketika takbiratul ihram, ketika kita takbiratul, kita khusyuk, pikiran kita tidak kemana-mana. Ketika takbiratul ihram, kita niatin pikiran kita fokus, konsentrasi, jadi tidak pikiran-pikiran dari luar tidak masuk. Itu minimal. Kenapa? Karena kalau dari sisi pandangan tasawuf, sholat itu diterima ya, ini lain dengan sah. Kalau sah secara fikih, kalau sudah memenuhi rukun syarat itu sah. Tapi kalau bicara diterima tidaknya, ini masih ada tahapan-tahapan, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Bahkan kekhusyukan itu tadi sebagaimana di dalam tasawuf itu menjadi rukun daripada sholat, yang mana menentukan diterima sebatas minimal sejauh mana sholatnya itu diterima. Apakah separuh, apa sebagian kecil, ataukah sebagian besar diterima, itu tergantung sejauh mana persentase kekhusyukan. Nah, kalau kekhusyukan cuma separuh, ya selain lambian, maka ya berarti yang diterima cuma separuh. Itu dalam sudut pandang tasawuf. Tapi paling tidak tadi ketika kita takbiratul ihram, kita lihat itu kita konsentrasi penuh, kita khusyuk, tidak melambian, pikiran-pikiran lain tidak masuk. Jadi ini adalah rukun daripada sholat. Kira-kira sampai di sini, karena ini teknis sekali, barangkali ada mungkin yang tidak ingat, mungkin tadi ada yang masih belum jelas ya poin-poinnya, atau mungkin perlu penjelasan lebih tentang ini, monggo bisa ditanyakan. Monggo.
Monggo rekan-rekan. Mungkin juga terkait dengan yang kemarin, mungkin yang tentang wudhu ya, dengan hal-hal yang dibatalkan, mungkin tentang yang najis ya, hal-hal yang tadi jadi syarat daripada sholat, yaitu suci dari najis, suci dari hadas ya. Monggo kalau itu memang ada yang perlu dipertanyakan. Kita yang mungkin kita atau yang paling mungkin sulit itu ketika santai ketika rumah gitu kan, di atas kasur. Nah ini monggo sepertinya sendiri, tapi kalau mungkin kita nggak tahu tata caranya, kok bisa jadi membawa hal yang tidak baik. Ya, ya. Jadi tentang, oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin menarik. Jadi tentang najis, apakah itu dari anak kecil atau yang lain atau dari hewan? Kalau anak kecil itu ada juga umur bayi, umur 2 tahun ke bawah, yang mana masih belum ya, makanan ya, masih air susu ya. Najisnya jadi yang laki-laki, bayi laki-laki yang masih menyusu belum makan makanan ya, hanya nyusu ya, air susu ya. Ini kencingnya ini masuk. Jadi kategorinya termasuk istilahnya najis yang ringan. Artinya apa? Ringan tadi itu boleh. Bekas kencingnya itu cuma diciprati sampai rata, sampai tertutup dengan cipratan semua. Tapi yang lebih baik dibasuh juga. Karena di Indonesia, di negara kita itu air itu kan banyak. Tidak apa-apa, artinya diciprati sampai rata, nutup semua bekas kencingnya tadi. Itu sudah suci. Artinya apa? Ya kencingnya, airnya itu dihilangkan dulu, ya, kita keringkan, dan bekas yang tadi, ya tempat yang terkena kencing tadi kita ciprati rata. Itu boleh. Nah, sedangkan yang najis yang lain, maka mutlak harus dibasuh dengan air. Cuma, nah ini permasalahannya, jika najis itu terjadi di wilayah yang harus kita jaga kesuciannya, kayak di masjid, di musola, itu ada perlakuan khusus. Jadi memang kita itu menghilangkan najis ya, ada apa itu kencing atau itu berak misalkan, itu kita basuh sampai hilang bendanya, najisnya tadi, kencingnya, beraknya, baunya, warnanya, dan rasanya, jika memang ada rasanya, itu hilang semua ya. Nah sekarang permasalahannya itu kalau di musola misalkan, itu bagaimana? Misalkan katakanlah musola di RPG itu ada yang kencing, itu bagaimana? Apakah kemudian kita bagaimana caranya pokoknya agar najis hilang, kita tidak capek-capek untuk gotong royong ngepel, kita tidak susah, kita hemat air, pokoknya efisien. Maka perlu kita harus tahu satu teknik, yaitu bagaimana yang namanya najis itu kan ada dua kategori. Itu kategori najis ainiyah. Apa najis ainiyah? Najis yang ada bendanya, ada warna ataupun baunya ataupun rasanya itu masih ada, itu najis ainiyah. Ada lagi najis yang hanya bekasnya saja, sudah tidak ada, warnanya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya tidak ada, tapi tetap najis, namanya najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah ini gampang, tinggal kita melewatkan air. Jadi najis yang sudah tidak ada, kalau lantainya sudah tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada sama sekali rasanya, tidak ada benda, sudah kering, maka cukup kita alirkan air suci, mensucikan ya, sebatasnya secukupnya, melewati itu sudah, maka sudah suci. Dan airnya tadi yang sudah melewati itu juga suci. Ini beda dengan jika najisnya airnya masih ada najisnya, masih ada air kencingnya, kita basuh. Apa yang terjadi? Najisnya justru pindah. Kita guyur air, maka air yang tercampur dengan kencing tadi akan menyebar lebih luas, akan berpindah, akan membawa najis sehingga najis lebih luas. Inilah permasalahannya yang dihadapi banyak orang. Bagaimana? Ya ini karena tidak tahu tekniknya. Katakanlah tadi, misalkan di musolanya RPG, ada yang ngompol, anak kecil ngompol di situ. Kalau kencingnya masih ada, sudah diguyur, apa yang terjadi? Maka yang terjadi, air tadi yang bercampur dengan kencing tadi akan semakin melebar,
akan berjalan kemana-mana sehingga semakin luas najisnya. Memang tempat asalnya, lokasi di mana najis itu ada, bisa jadi sudah suci, tapi hanya pindah. Bisa jadi malah semakin meluas. Nah ini permasalahan. Maka tekniknya, maka jadikanlah lebih dahulu najis bumi. Artinya apa? Jika ada kencing di situ, di musola LPG tadi, maka dikeringkan. Kita keringkan, kita ambil dengan lap basah, ya kita dengan lap kering, kita ambil. Kemudian bekasnya yang masih ada pesingnya, mungkin ada warnanya, kita seka dengan tisu basah, dengan tisu atau dengan kertas yang kita basah atau dengan lap ya. Kita basahi yang lembab sampai kira-kira sudah tidak ada bau, nah, warnanya rasanya tidak ada bekas sama sekali. Dan kita biarkan kering. Nah ini kalau sudah dengan enak, tinggal ambil air secukupnya. Mungkin air 1 gayung kita lewatkan di bekasnya itu tadi. Maka suci, airnya juga suci, mau jalan kemana pun tidak masalah. Airnya juga secukupnya tadi, cuma 1 gayung, tinggal kita keringkan, sudah suci. Itu belum lagi kalau kita berpikir di masjid itu bagaimana kalau ada anak ngongkol. Nah itu masjidnya luas sekali, maka teknik ini harus kita gunakan. Kalau tidak mengerti teknik ini, tidak pernah kita pelajari, nah, resikonya besar sekali. Itu kenyataan, di mana-mana kalau ada masjid musola terjadi najis tadi, orang satu kampung dikerahkan untuk kerja bakti, air tahu habis air berapa itu, dan hasilnya tidak maksimal, bisa jadi dan tidak jamin najisnya itu bisa hilang, bisa jadi malah lebih meluas. Ini adalah permasalahan yang ada ya, itu. Saya coba ini apa dengan perawatan kita. Nah, jadi kita pertama mengubah najisnya dulu dari biasa bumi ya. Ya. Nah itu tadi ada perkataan kan umumnya hari ini tuh ya dilapis koper. Kalau kencing ya mungkin di untuk bagian yang kan itu kopernya ambil dulu. Nah itu untuk mungkin tiganya, setelah itu mungkin bau sama apanya biasanya kemudian dikasih tisu basah atau pelor atau apa kalau ini di lantai. Nah ini nunggu kering. Kalau tadi kering ya setelah itu baru di apa namanya tidur. Di bagian ininya bagian yang kecil-kecil itu terus semua dengan air yang. Jadi kalau di lantai, terus kalau di karpet apa nunggu kering? Kan biasanya kan kulit kering kalau kita nggak terkena matahari atau kayak di kasur atau mampal aja tuh atau harus kering. Berarti kalau kering ya kita harus jemur, kita bawa kita jemur. Sebenarnya tidak harus kering, sebenarnya tidak harus kering. Tapi kalau kering itu lebih kalau di lantai misalkan tidak harus kering ya. Pokoknya air tadi, air basuhan yang sudah melewati ini statusnya tidak menjadikan najis ya. Artinya kalau kering sudah terjamin. Jadi tidak kering nggak apa-apa, masih lembab-lembab. Nah kalau karpet ini misalkan terkena kencing, bau bersih, ya. Nanti masih ada baunya, ini bisa kita cuci, ya, kita guyur. Ketika air itu sudah meresap ke dalam, membawa najis itu, ya, kan jatuh ke tanah ya. Karpetnya kita bawa keluar kan, nah, di jemuran atau di luar, nah, kita guyur. Guyuran air kan membawa najis, membawa ini, apa namanya kencing tadi. Kalau dirasa sudah, ya baunya sudah hilang. Mungkin kalau baunya masih ada, kadang-kadang sulit, maka bisa kita kucek ataupun mungkin kita gosok. Digosok 3 kali masih tidak hilang, maka nggak apa-apa, masih bau bersih nggak apa-apa. Tapi daripada agar baunya ini nyaman, ya bisa kita sabun, ya tidak ada bau bersihnya. Jadi istilahnya bau. Gitu. Kalau karpet ini, karena karpet ini najisnya meresap ya di dalam kainnya. Ya, maka perlu ini tindakan ini, berarti karpetnya yang kita bawa keluar ya, karena karpet bisa kita bawa, kalau musola kan tidak bisa kita lantai yang kita bawa keluar, jadi harus kita on the spot, harus kita cucikan. Di kasur juga sama, kasur kita keluarkan, jadi yang pesing tadi kita guyur dengan air, artinya air tadi akan bawa najis jatuh ke bawah. Nah sekarang permasalahannya kalau masih bau, kita gosok ataupun kita sabun pun masih baunya tidak hilang, nggak apa-apa. Jadi intinya begini, bau dari najis itu jika digosok 3 kali kok masih belum hilang, nggak apa-apa. Yang menjadi masalah itu jika bau tapi tidak ada tindakan untuk menghilangkan baunya tadi, lalu digosok 3 kali. Nah itu saya kira itu saja. Nah, sederhana sebetulnya. Oke. Jadi monggo yang lainnya, masih ada waktu. Oke. Assalamualaikum Ustaz Fasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fasi, ini saya mau tanya perihal masalah sholat tadi ya. Ini terkadang saya menemukan beberapa orang ibu-ibu yang setelah menikah itu
terkadang dia itu alisnya ini kan habis, lalu mungkin demi penampilan ya, akhirnya dia memakai cara dengan cara ada beberapa yang dipadu ya. Nah, lalu beliau ini ingin melakukan sholat. Nah, pertanyaan saya, apakah sholat ini bakal diterima sahnya atau enggak, Ustaz? Ya, di permasalahannya adalah tadi tato. Tato itu adalah istilahnya itu memasukkan cairan tinta ke dalam di bawah kulit yang bercampur dengan darah, itu terjadi pembekuan. Nah, ini tato ini hukum pembuatannya, pemakaian adalah haram. Tapi kalau tato ini ada di dalam tubuh kita pakai sholat tidak masalah. Jadi tetap sah sholatnya asalkan rukun syarat kita penuhi. Ya, tetap sah. Artinya tadi dikatakan pertanyaannya apakah diterima? Nah, diterima, masalah diterima, tahapan rukun syarat sholatnya harus kita penuhi, baru kita bisa berharap diterima. Mudah-mudahan diterima. Jadi kalau masalah tato ini tidak masalah. Justru kalau dihilangkan misalkan dengan cara dilukai, itu tidak boleh, malah dosa, tidak boleh, malah haram. Jadi kalau memang sudah kadung ada tato, ya nggak masalah, sholat tidak menjadikan misalkan sholatnya tidak sah. Nah, masalah. Cuma pembuatannya ini yang tidak boleh, yang haram. Jadi itu, oke? Nggak apa-apa. Terima kasih, Ustaz. Jadi Ustaz, saya baru tahu ini. Kalau memang buat tatonya kan memang nggak boleh. Tapi kalau sudah tatonya itu nyampur dengan kulit, itu berarti nggak menutup pori-pori kulit ya, tato. Ya, jadi tato itu bukan menutup pori-pori, bukan menutup kulit, itu di bawah kulit. Jadi tato itu aslinya itu kan najis. Kenapa? Dikarenakan darah kita itu bercampur dengan tinta, itu menjadikan najisnya. Kalau darah kita sendiri itu ya darah kita sendiri, selama tidak kecampuran dengan unsur yang lain, ini kan tidak dihukumi najis. Memang darah itu najis aslinya, tapi selama di dalam tubuh kita tidak keluar banyak, ini hukumnya tidak najis, bukan termasuk golongan najis. Tapi ketika keluar banyak akan najis, ataupun keluar sedikit kecampuran suatu yang lain, ataupun di dalam darah ini di dalam tubuh kita dicampuri dengan suatu yang tadi, tinta tadi, nah, ini menjadikan najis. Tapi kalau sudah menjadikan tato tadi, tato ini kan biasanya permanen, tidak masalah, itu dimakbu, pakai sholat tidak masalah. Justru kalau dihilangkan dengan cara-cara yang menyakitkan tadi tidak boleh. Oke. Karena selama ini saya baru tahu sebenarnya kan kalau kamu tatuan sholat terima, tidak sah gitu. Saya itu berarti ya itu mungkin dari waktunya. Itu kan jadi ya mungkin saya kurang ya bukan, tapi itu waktu ya dari situ sekarang saya baru tahu ini. Ya, jadi memang nggak menutupi kulit kan. Jadi kalau yang menutupi kulit semacam cat ataupun pokoknya menutupi kulit sekali, yang menutupi sehingga air tidak bisa sampai pada kulit anggota wudhu ataupun pada kita yang lain, maka ini menjadikan tidak sahnya, artinya ada hadas yang tidak terhilangkan. Jadi kalau tato enggak, jadi monggo yang lainnya monggo, oke. Ya, mungkin banyak monggo. Jadi dosanya tato itu ketika kita membuat tato pada saat itu, atau ketika kita membuat tato atau istilahnya kan kita merubah tato, misalnya ya. Nah, selama tato itu nempel, dosanya berjalan atau bagaimana? Nah, jadi ketika kita itu membuat tato, hukumnya kan dosa. Tapi kalau kita mau bertobat, ya insya Allah akan diampuni. Nah, kondisinya sekarang tatonya kan permanen. Nah, gimana lagi ya tadi kalau kita sudah tobat, ya insya Allah sudah diampuni. Jadi dosanya tadi adalah ketika kita melakukan penatuan tadi itu. Insya Allah kalau kita mohon ampun pada Allah, itu insya Allah sudah diampuni. Nah, kondisinya tatonya permanen nanti tidak menjadikan tadi dosa di bawah terus enggak. Lama bertobat. Oke. Yang